Baik, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, terima kasih masih setia menyimak webinar ini. Oke, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, sekarang kita akan langsung saja memasuki sesi kedua. Nah, untuk pembicara sesi 2 kita akan mengundang Ibu Inge Aryani dan Ibu Rizka yang akan langsung menyampaikan materinya secara bergantian. Namun, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Ibu Inge Aryani. Beliau ini adalah seorang pegiat dongeng. Beliau juga adalah trainer membaca nyaring, tutor public speaking, dan juga dosen luar biasa storytelling. Selain itu, beliau juga merupakan founder komunitas Kumpul Dongeng Surabaya. Dan masih banyak lagi kegiatan dan pengalaman beliau yang sangat banyak itu ya. Keren kan sahabat? Nah, kemudian presenter berikutnya juga tidak kalah keren nih. Beliau adalah Ibu Rizka Azaria. Beliau ini adalah expertise di bidang storyteller. Selain itu, beliau juga merupakan founder of Tuli Mendongeng dan Tiger Cikugiga. Nah, dan masih banyak sekali pengalaman serta kegiatan beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, sahabat. Nah, bagaimana sahabat? Sahabat luar biasa pastinya sudah tidak sabar. Mari kita langsung saja undang narasumber kita, yaitu Ibu Inge dan Ibu Rizka. Oke, ya. Alhamdulillah Bu Inge dan Bu Rizka sudah bergabung bersama kami. Halo Ibu Inge, Assalamualaikum. Bu Rizka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nita. Terima kasih. Oke, bagaimana nih perasaannya siang ini? Bu Inge dulu mungkin bagaimana? Perasaannya happy. Happy. Senang sekali karena bisa diajak bergabung hari ini. Alhamdulillah ya. Kemudian happy ya, walaupun kita hari Sabtu ternyata para sahabat luar biasa yang haus akan ilmu ini tidak pernah libur, Bu. Mereka setia menyimak acara kita walaupun di hari Sabtu. Oke, Bu Rizka, bagaimana nih perasaannya siang ini? Ya, Bu Rizka masih di mute gitu? Bu Rizka masih di mute. Oke, silahkan. Mungkin masih ada trouble ya dengan suaranya karena belum bisa kami dengar. Mungkin masih ada kendala teknis. Nah, oke, sambil menunggu Bu Rizka, juga pastinya sahabat luar biasa sudah tidak sabar gitu ya, ingin segera nih Bu Inge dan Bu Rizka pastinya sudah tidak sabar ingin menyapa dan berbincang dengan sahabat luar biasa semua. Oke, silakan karena akan bersama-sama ya bergantian menyampaikan materinya, maka saya beri waktu untuk Bu Inge dan Mbak Rizka 30 menit untuk berdua, karena sisanya pastinya banyak sahabat luar biasa yang ingin bertanya, berdiskusi. Oke, waktunya saya persilahkan mulai dari sekarang. Mangga. Oke, terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman pembelajar semuanya. Hari ini istimewa sekali karena udah hari Sabtu. Jamnya pas jam habis makan siang, harusnya kita bisa tidur-tiduran, tapi kita masih mau berkumpul dan belajar sama-sama, itu luar biasa. Hari ini saya kebagian tugas nih, katanya untuk berbagi tentang bagaimana teknik menulis social story. Sebenarnya kalau menulis sendiri saya tidak mengkhususkan diri untuk menulis, tapi karena saya sering bercerita, pada akhirnya kita juga harus menyiapkan cerita-cerita kita sendiri. Jadi saya dan Kak Rizka hari ini akan berbagi tentang dari ide jadi cerita tuh gimana sih, kan katanya banyak
guru dan orang tua yang idenya sih ada, tapi gimana nyusun itu menjadi cerita gitu. Nah, mudah-mudahan dengan sharing hari ini kita bisa sama-sama menemukan bagaimana caranya kita belajar bersama hari ini. Next, mungkin slide-nya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari ide. Tapi kalau menurut saya cari ide ini nggak gampang, nggak susah. Karena setiap hari di dalam keseharian kita tuh ide itu bertebaran sebenarnya. Apalagi kalau ini tujuannya untuk membuat social story. Yang pertama kali ketika mau membuat social story, yang harus kita pikirkan adalah tujuannya. Apa sih tujuannya kita membuat ini? Misalkan yang ini, kita ingin mengajarkan anak untuk memahami bagaimana cara mengelola sampah masker. Itu tujuan kita. Kemudian yang kedua adalah cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tujuan kita ini. Jadi kalau kita mau ngajarin anak tentang bagaimana membuang limbah masker, berarti kita harus cari informasi nih, mengumpulkan ide-ide untuk sebenarnya limbah masker ini harus digimanain, kalau pada saat sudah dipakai itu harus apa, itu informasinya kita harus lengkap dulu. Kemudian mungkin juga bisa dicari kalau misalkan supaya mengganggu lingkungan, kan diapakan saja ya, itu juga bisa dicari informasi-informasinya. Kemudian baru kita buat ceritanya. Nah, bagaimana membuat ceritanya dari ide-ide itu? Ini saya coba buat beberapa tahap yang menurut saya mudah. Yang pertama adalah ciptakan tokohnya dulu. Tokoh ini bisa macam-macam, bisa cari yang relate dengan anaknya. Misalkan kalau tadi saya dengar yang sesinya Kak Aryo, tokohnya itu bisa saja anaknya sendiri, nama anaknya, atau bisa juga dari binatang-binatang yang ada di sekitar, atau bisa juga benda-benda. Tokohnya tuh bisa siapa saja. Dan kita harus juga selain tokohnya siapa, kita juga harus mendefinisikan kira-kira penampilan tokoh ini seperti apa ya. Misalkan ada seorang anak yang sering diikat dua rambutnya, mungkin bisa didekatkan ciri-cirinya dengan ciri-ciri anak kita, supaya dia juga merasa, oh itu kayak aku, gitu. 3, itu apa tujuan, dan jadi si tokoh ini akan menceritakan apa nantinya. Si tokoh ini dalam cerita ini tuh punya tujuan apa. Misalkan pada akhirnya tokoh ini mau pergi ke pertandingan bola, atau dia pengen jalan-jalan tapi nggak bisa karena lagi banyak virus corona misalkan. Itu tujuan cita-cita kita jelaskan dulu di dalam ide-ide itu. Ini semoga saya nggak terlalu cepat ya, soalnya saya ngejar waktu. Next. Oke, kemudian tentukan settingnya. Setelah kita tahu tokohnya siapa, kita tentukan settingnya. Ini setting cerita kita nih di mana? Di rumah kah? Di hutan? Atau di sungai? Atau tentukan setting lokasi, setting waktunya. Itu kita tetapkan. Kalau kita sudah tahu itu, ini kita buat semacam poin-poin supaya kita jadi mudah ketika mau menuliskannya. Next. Nah, setelah itu, setelah kita sudah siap dengan semuanya, tokohnya sudah ada, kemudian lokasinya sudah ada, kita sudah buat, tujuannya tokoh ini juga kita sudah tahu, dan tadi kita sudah mengumpulkan tujuannya kita membuat cerita ini apa, dan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan ini apa. Baru kita buat, kalau saya mempermudahnya untuk mengingat struktur cerita itu adalah dengan gunung cerita. Jadi saya mengumpamakan sebuah cerita itu kayak gunung. Di awal kita merupakan proses pengenalan. Jadi di awal ini kita masukkan informasi tentang tokohnya, tentang setting lokasinya di mana, tempatnya di mana. Lalu kita naik sedikit ke tengah, itu kita mulai memasukkan masalah-masalahnya. Misalkan tokohnya tadi anak kecil perempuan, dia pengen keluar, tapi dia tahu bunda nggak membolehkan dia keluar karena di luar sedang banyak virus corona.
Lalu naik sedikit ke atas, itu sudah mencapai berarti sudah sampai puncaknya. Di puncak ini biasanya bagian yang seru-serunya dari masalahnya. Mulai si anak ini menghadapi konflik. Misalkan dia mau keluar tapi dia nggak boleh, tapi di luar itu ada sesuatu yang menarik yang membuat dia harus keluar. Dan dia bingung harus memutuskan, nurut sama ibu apa keluar, nurut sama ibu apa keluar. Itu konflik yang memuncak. Kemudian setelah naik sampai puncak pasti kita turun dong. Nah pas turun ini itu adalah si anak ini mulai mencari solusi-solusi bagaimana ya caranya memecahkan masalah dia yang tadi itu. Bagaimana dia bisa memutuskan aku harus keluar ke sana atau nurut sama ibu. Harus aku pilih. Dia mulai mencari solusi di situ. Solusinya bisa macam-macam. Tapi biasanya dalam cerita anak yang baik itu sebisa mungkin solusi dari orang tua, orang dewasa, tapi solusi itu ditemukan sendiri oleh anaknya. Tapi tidak masalah juga kalau misalkan dalam hal ini kita mau pakai figur orang tua nih, kemudian ibunya masuk misalkan, terus ibunya bilang, ibu punya buku mewarnai baru loh buat kamu mau nggak mewarnai? Wah, mewarnai pasti seru juga. Akhirnya dia mengambil jalan, dia mewarnai bukunya sampai selesai dan dia nggak jadi main keluar. Ternyata itu juga cukup menyenangkan. Dan di situ kita sudah sampai ke ujung, di ujungnya kita mulai ada kesimpulannya. Oh, kesimpulannya ternyata mencari keseruan itu nggak harus keluar kok, misalkan seperti itu. Nah ini adalah sebuah bangunan cerita yang ketika kita tadi sudah dapat idenya, kemudian sudah menentukan tokohnya, lokasinya, dan di awal kita sudah tahu tujuan kita bercerita ini apa dan informasi-informasi yang perlu disampaikan ke anak apa, kita tinggal membuat komponen yang seperti ini. Nah mungkin contoh-contohnya ini akan disampaikan oleh Kak Rizka. Silakan Kak Rizka. Mungkin Kak Rizkanya belum masuk ya Bu Inge. Oh, oke, kalau gitu saya lanjutkan sebentar ya. Iya, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke, ini next. Oke. Nah, ini cerita sebenarnya ini harusnya Kak Rizka yang jelaskan karena ini ceritanya ditulis oleh Kak Rizka. Jadi Kak Rizka waktu itu menuliskan cerita Tutu Pasti Bisa. Ini adalah buku yang dipersembahkan untuk anak-anak tuli. Jadi di dalam buku ini kita mengajarkan bahasa isyarat. Bagaimana kita memperkenalkan bahasa isyarat kepada anak-anak. Jadi biasanya itu ada satu anak tuli yang dia pingin pergi ke sebuah festival, tapi ibunya nggak bisa nganter. Akhirnya dia berusaha sendiri. Mungkin next kita lihat gunung ceritanya seperti apa. Next. Oke. Nah, ini gunung ceritanya. Jadi pada saat awal kita hanya mengenalkan tokoh bernama Tutu. Tutu itu tuli. Dia tidak bisa berbicara. Lalu di tahap perkembangannya mulai dimasukkan masalahnya. Tutu pergi ke festival cahaya, tapi ibu Tutu antar. Bagaimana caranya supaya Tutu bisa pergi ke sana? Puncaknya, klimaks konfliknya adalah Tutu akhirnya pergi ke sana, tapi sampai di sana Tutu bingung karena Tutu tidak bisa menyampaikan apa, orang-orang tidak mengerti apa yang Tutu sampaikan. Kemudian di solusinya, ia bertemu dengan kakak-kakak pendamping di acara itu yang bisa mengajak Tutu berbahasa isyarat dan akhirnya Tutu bisa membuat lampu cahayanya sendiri. Nah ini contoh gunung cerita yang pertama. Nah Kak Rizkanya sudah datang, silakan Kak Rizka lanjutkan yang Alhamdulillah, silakan Kak Rizka. Oke, baik ya. Alhamdulillah, mohon maaf. Suara saya terdengar jelas? Agak putus-putus, tapi lumayan. Ya, silahkan. Mudah-mudahan bisa lancar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya akan langsung meneruskan penjelasan. Ini udah sampai gunung cerita Tutu Pasti Bisa. Sebelum ke sini saya mau share bahwa namanya social story atau cerita sosial. Saya berdasarkan pengalaman saya ini mengambil dari keresahan-keresahan yang saya rasakan.
yang saya alami dan ada di sekitar saya. Contohnya ini tutup pasti bisa. Jadi saya ini berapa tahun belakangan sering berinteraksi langsung dengan anak tuli. Jadi saya secara garis besar tahu apa isu-isu yang dihadapi oleh anak tuli. Salah satunya adalah aksesibilitas dan juga tentang disability awareness. Jadi tidak semua orang tahu bahwa bagaimana cara memperlakukan orang tuli, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Jadi itulah ide utama yang ingin saya angkat dari cerita Tutup Pasti Bisa ini. Jadi memang dimulai dari pengenalan tokoh hingga penyelesaian ceritanya. Jadi saya biasanya bermula dari permasalahan utama, yaitu bagaimana Tutu tidak bisa berkomunikasi dengan orang dengar yang belum tahu baik Tutu. Jadi saya langsung di poin ketiga biasanya mulai cerita bahwa Tutu ini kebingungan menghadapi orang sekitarnya yang baru ia temui gitu. Nah, diawali dengan pengenalan anak tuli, termasuk kendala yang dihadapi, kemudian masuklah ke perkembangan tokoh, yaitu bagaimana Ibu Tutu ini nggak bisa menemani, kan biasanya meskipun orang tuli ini bisa kemana-mana, biasanya dengan significant others atau ibu, ayah, kakak itu bisa. Tapi kali ini tidak ada yang bisa menemani dia gitu. Jadi memang dia mau tidak mau pergi sendirian. Nah akhirnya ada solusi di mana ada peta yang menunjukkan jalan ke festival itu, kemudian ada kakak fasilitator yang ditemui di tempat acara, sehingga dia seperti anak lain bisa membuat lampu cahayanya sendiri, begitu garis besarnya. Bisa tolong next. Nah, ini adalah cerita saya yang kedua tentang ini dalam buku Pahlawan Kota Kita. Jadi buku-buku yang menuliskan tentang cerita-cerita pahlawan yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sering terbersit kalau pahlawan itu ya bawa senjata, bawa bambu runcing, memperjuangkan kemerdekaan. Mungkin itu yang terbersit ketika mendengar kata pahlawan. Tapi di buku ini kita ingin menggarisbawahi bahwa pahlawan itu bisa ada di sekitar kita, termasuk satpam, termasuk suster, termasuk petugas IGD, itu juga mereka juga melakukan tugas-tugas mulia gitu. Nah, saya waktu kebagian untuk menceritakan tentang satpam. Kenapa saya pilih satpam? Karena saya sendiri menghadapi keresahan bahwa saya pernah mengalami satu kejadian bahwa satpam ini mengganggu banget ya. Maksudnya saya mau masuk ke rumah saya sendiri, itu dihalang-halangi. Gimana? Padahal itu rumah saya sendiri. Jadi itu karena jamnya terlalu malam atau memang kondisinya seperti itu ya. Tapi lambat laun ketika saya melakukan pendekatan dengan satpam itu, saya mengerti bahwa memang itu tugasnya satpam. Jadi kalau satpamnya tidak begitu, justru malah kondisi lingkungan saya yang tidak aman. Jadi memang berangkat dari situ sih. Langsung saja di next. Oke. Jadi kalau di Sepeda Pak Rahman ini ceritanya dimulai dari pengenalan tokoh. Nah, untuk pengenalan tokoh di sini ada tokoh yang menarik nih, unik. Jadi ada tokoh polisi tidur dan rumah. Itu benda-benda mati yang saya tokohkan, saya jadikan tokoh gitu. Jadi memang anak-anak itu, terutama anak usia dini, suka sekali dengan adanya pengandaian bahwa benda mati bisa hidup. Mereka itu memiliki kepercayaan yang namanya animisme. Jadi mereka percaya bahwa benda-benda di sekitarnya itu bisa hidup gitu. Termasuk pensil, bolpen biasanya bisa, apa kabar? Itu termasuk uniknya cerita ini. Jadi di sini memang polisi tidur dan rumah ini merasa terganggu oleh keberadaan Pak Rahman yang sering mondar-mandir pakai sepedanya, membunyikan bel dan lain sebagainya. Tapi puncak masalahnya ada ketika
Iya. Bu Rizka. Putus-putus lagi. Iya. Puncak masalah. Bu Rizka, ya. Masalah. Ya, terlihat. Masih. Oke. Oke, ya jelas lagi. Oh ya, mohon maaf ini. Sinyal berarti. Jadi intinya ketika merancang cerita itu bisa dari terutama cerita-cerita sosial ya, bisa berangkat dari keresahan-keresahan yang kita rasakan. Kalau Tutu tadi tentang bagaimana disability aware tahap semua masyarakat, kemudian kalau untuk sepeda Pak Rahman ini mengenai apa sih tugas satpam itu, terus apakah benar itu benar-benar mengganggu atau malah menjaga kita gitu. Jadi memang berangkat dari keresahan-keresahan itu yang bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita gitu. Dan tinggal pilih tokohnya seperti yang Bunda Inge jelaskan di awal bahwa penokohan itu juga penting. Bagaimana kita mempersonifikasi tokoh tersebut, termasuk apa sih yang dipikirkan tokoh itu biasanya ngapain aja sehari-hari. Jadi kita benar-benar bisa masuk ke tokoh, pahami tokoh tersebut, kemudian masuk ke temui dan sebagainya. Dan yang ada salah di sini memang biasanya sudah jelas lagi ya. Putus-putus lagi, Bu Rizka. Putus-putus lagi? Atau sudah jelas? Masih putus-putus ya? Oke. Ini udah ini. Oke. Jadi yang paling penting sih kalau saya pribadi berangkatnya memang dari puncak masalah ini gitu. Apa sih masalah yang ingin dibahas? Kemudian bagaimana kita menuangkannya ke dalam tokoh, terus menyesuaikan dengan sifat-sifat tokoh. Kemudian pasti kalau nggak mungkin nggak diselesaikan dong, pasti harus diselesaikan biar nggak penasaran anak-anak bacanya. Jadi memang dijelaskan penyelesaian masalahnya, diutamakan penyelesaian masalah ini diselesaikan oleh tokoh utama itu sendiri. Jadi tidak tiba-tiba ada pertolongan dari langit yang menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi memang diutamakan tokoh itu sendiri yang menyelesaikan masalah. Kemudian akhirnya ditutup dengan ending yang menarik juga. Gitu kira-kira. Semoga tersampaikan meskipun putus-putus sinyalnya. Mohon maaf ini bapak-bapak, ibu-ibu. Hujan di rumah saya. Yang terakhir memang meskipun saya dan Bu Inga 2 jam tentang cerita, Bapak Ibu tidak akan merasa asyiknya membuat cerita kalau tidak langsung menuliskan gitu. Jadi langsung aja tuliskan mungkin ide awal dan tulisan-tulisan awal itu masih kasar sekali ya, tapi yang penting tuliskan dulu apa aja yang ada di kepala gitu. Dituangkan dulu, terus mungkin bisa diskusi dengan rekan-rekan yang lain, teman-teman. Jadi bisa semakin sempurna ceritanya. Demi penjelasan dari saya, sekali lagi mohon maaf sekali gangguan yang tidak diinginkan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menarik sekali ya materinya, Bu Inge dan Bu Rizka. Saya tambahkan sedikit, Mbak Nita, boleh? Boleh. Nah, sambil Bu Inge akan menambahkan, masih ada waktu ya? Luar biasa, ya masih. Sahabat luar biasa boleh, mungkin ada yang kurang jelas, boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat ya sahabat, sambil Bu Inge akan menambahkan terlebih dahulu. Mangga silakan Bu Inge. Jadi
Saya nambahin sedikit aja. Jadinya ketika kita membuat social story, yang terpenting adalah struktur ceritanya itu harus jelas. 5W1H-nya itu harus jelas. Apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, itu harus jelas. Kemudian kalau untuk social story, bahasa yang disampaikan juga harus deskriptif, jadi sesuai dengan konteksnya. Misalkan cerita tentang kita mau cerita tentang marah sama anak, terus bagaimana mengatasinya. Jadi perlu disampaikan secara deskriptif. Ketika si tokoh, misalnya tokohnya siapa, misalkan Nisa, ketika Nisa marah, maka ia menarik nafas dalam-dalam dan berhitung 3 kali. Atau Nisa berjalan, atau melompat-lompat di atas trampolin. Nah, jadi benar-benar ada deskripsinya yang bisa anak-anak tangkap juga ketika kita buat sebuah social story. Itu aja sih tambahannya. Saya tuh sama Kak Rizka tadi tuh iseng-iseng, Kak, kita bikin yuk cerita tentang masker. Cuma nanti kalau ada waktu aja, kalau misalnya ada yang bertanya, kita tanya jawab aja dulu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih nih Bu Inge, Mbak Rizka, paparannya sangat menarik sekali. Ya ini banyak sahabat luar biasa juga katanya, walau terputus-putus tapi tetap semangat menyimak katanya karena menarik sekali materinya. Nah, bagi sahabat yang mungkin tertinggal, saya akan menyampaikan sedikit highlight-nya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Inge dan Bu Rizka nih. Sampai ada yang komentar, saya jadi semangat untuk bercerita nih katanya untuk peserta didik dan anak saya katanya. Wah, luar biasa nih. Sampai bisa menyemangati para sahabat luar biasa ini untuk mau memunculkan inspirasi katanya ya. Oke, sahabat luar biasa, Classmate dan insan edukasi, bahwa yang paling penting adalah kalau ide kan ada di mana saja gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Inge, maka setiap muncul ide langsung saja ambil pulpen atau HP catatan, tulis, rekam, gambar apapun yang ada di dalam pikiran sahabat luar biasa semuanya. Dan kemudian langkah yang paling utama adalah dimulai dari satu, ciptakan dulu tokohnya siapa, itu bisa dari anak itu sendiri, binatang, benda atau apapun itu. Dan kemudian tentukan settingnya, lokasinya, waktunya, dan juga yang lainnya. Dan kemudian buatlah alur cerita atau gunung cerita tadi ya, yang mulai menanjak sampai ke puncak itu adalah puncak konflik masalahnya. Dan kemudian menurut gunung, turun gunung, itu adalah solusinya mau seperti apa ya, bisa ditemukan oleh anak ataupun guru itu sendiri. Dan juga jangan lupa di setiap cerita yang kita ciptakan harus jelas 5W dan 1H-nya. Nah, ini langsung banyak sekali pertanyaan dari para sahabat luar biasa Classmate dan insan edukasi. Mangga boleh bergiliran ya menjawabnya. Satu pertanyaan mungkin satu pemateri aja biar bisa banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Oke, sekarang ini ada pertanyaan dari Bu Dewi Indiani. Nah, katanya ukuran gambar pada cerita idealnya ukuran berapa ya Bun? Katanya. Mangga siapa yang mau menjawab? Kak Rizka? Saya deh ya. Kalau ukuran gambar pada cerita, ukuran gambar pada cerita itu tergantung usia. Jadi kalau di dalam penjenjangan buku itu ada dari mulai prabaca, membaca awal, membaca lancar gitu. Nah kalau usianya biasanya ketika anak masih SD sih, SD itu masih perlu buku-buku yang gambarnya lebih dominan dibandingkan dengan tulisannya. Mungkin kalau anaknya masih pembaca awal itu 60-40, jadi 60 gambarnya, 40% tulisannya. Nah itu bisa semakin kecil ketika anaknya sudah dewasa, atau semakin besar anaknya, atau semakin kemampuan membacanya. Jadi karena kenapa saya bilang ini, karena nggak selalu anak yang masih umurnya 6 tahun, tapi kemampuan bacanya bisa jadi dia sudah tingkat membaca mahir, itu udah nggak perlu gambar. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih memerlukan
gambar, terutama untuk sosial story ini memang diperlukan gambar-gambar untuk memperjelas memperjelas informasi yang mau disampaikan kepada anak. Itu perlu cukup banyak porsi gambarnya dibandingkan tulisannya. Oke. Sudah ya, seperti itu ya. Jadi tentu si ukuran gambar dan cerita itu disesuaikan ya, proporsinya sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri juga ya, level anak itu ada di mana. Proporsinya bisa dimulai juga dengan ya sesuai dengan kondisi anak ya, bisa banyak gambar, bisa banyak tulisannya, tergantung siapa yang akan membacanya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Heni Handayani dari Cianjur. Mudah-mudahan masih menyimak ya Ibu Heni. Ini pertanyaannya adalah dalam penulisan cerita untuk mengambil tokoh dalam cerita, bolehkah tokohnya diganti dengan tokoh kemauan dari peserta didik? Tidak harus kita yang menentukan. Mangga, silahkan. Iya, saya coba bantu jawab. Kalau untuk masalah tokoh itu memang kita harus perlu siapkan sesuai dengan usia anak ya. Kalau saya tadi sempat singgung, kalau anak-anak usia TK biasanya masih percaya animisme, suka kalau ada benda-benda mati yang bisa hidup, kemudian binatang juga merupakan pilihan yang bagus. Tapi kalau hari H ketika kita membawakan cerita, lalu si anak nih nyeletuk, ini aja tokohnya beruang aja Bu, kalau gajah udah bosan Bu, kemarin udah kebanyakan. Nah itu diakomodir saja. Jadi oh iya, beruang ini lalu ketemu dengan gajah. Jadi memang harus spontan ya. Jadi supaya anak tuh merasa terlibat juga dengan cerita yang kita bawakan. Jadi memang harus ada kemampuan spontanitas, ada kemampuan mau mendengarkan juga. Jadi memang untuk storytelling, tapi itu akan menyenangkan kalau langsung dipraktekkan. Jadi lama-lama terbiasa juga menjawab omongan anak-anak. Oh, harusnya gajah itu ketemunya sama angsa Bu, bukan sama harimau gitu. Jadi ya ikut alurnya anak aja. Tapi ada alur-alur di mana kita itu harus bertahan di situ. Ada alur-alur cerita yang memang bisa dibelokkan sesuai dengan kemauan anak itu sih kira-kira. Oke. Jadi memang ada alur cerita yang bisa kita belokkan, tapi ada alur utama ya, alur cerita utama yang memang harus sesuai on the track gitu ya. Jadi pintar-pintarnya kita juga membawakan cerita ini gitu ya Bu Rizky ya, Mbak Rizka. Betul sekali. Oke, seperti itu ya Bu Heni, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi dari Ibu Kadek Darmika Wati, mudah-mudahan masih menyimak Ibu Kadek. Sebaiknya cerita apa yang paling tepat kita angkat untuk bercerita pada anak yang berkebutuhan khusus? Mohon solusinya. Terima kasih. Wah banyak nih pasti berbeda-beda ya. Topik apa katanya yang paling tepat diangkat untuk anak berkebutuhan khusus? Mangga, silahkan siapa yang akan. Kalau untuk anak-anak ini, saya coba jawab ya. Oke, silakan Mangga Bu Inge. Kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang biasa kita berikan itu yang relate sama anak-anak. Misalkan kita lihat juga anak berkebutuhan khususnya ini kebutuhannya apa, satu. Yang kedua, mereka sudah sampai tahap apa kemampuannya. Tapi mayoritas cerita-cerita untuk anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya memang skill. Jadi bagaimana mereka cara mandi sendiri, cara menyikat gigi, cara membereskan tempat tidur, dan dikemas ceritanya. Biasanya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih
lebih senang, lebih bisa menangkap ketika kita menggunakan alat peraga. Misalkan pakai boneka atau dengan buku bergambar, itu biasanya mereka lebih bisa menangkap. Gitu. Jadi usahakan apa yang kita ceritakan kepada mereka adalah hal-hal yang berhubungan dengan keseharian mereka, dekat dengan mereka. Jadi kita yang harus tahu, ini anak ini sekarang lagi senangnya apa, terus tingkat ya seperti tadi yang saya sampaikan untuk social story itu tujuannya apa ketika kita bercerita kepada anak itu dari awal kita sudah oh anak ini masih suka males kalau disuruh sikat gigi misalkan. Kita bisa buat sendiri atau cari literatur tentang bagaimana menyikat gigi kepada anak, lalu kita juga kita buat mirip-mirip dengan anaknya, jadi supaya anaknya merasa itu tadi terhubung dengan cerita gitu. Oke, betul sekali ya, karena kalau kita berbicara mengenai anak-anak berkebutuhan khusus kan sangat beragam ya. Tentu kebutuhannya tiap anak juga pastinya berbeda-beda. Seperti tadi contohnya Bu Inge ingin, kalau kita sebagai guru ingin mengajarkan anak untuk sikat gigi misalnya, atau ingin supaya anak berani pergi ke pasar misalnya, berarti maka si cerita yang akan kita buat ini adalah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Misalnya bagaimana cara menggosok gigi yang baik, kalau tidak menggosok gigi nanti akan seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk anak-anak kita yang spesial, maka bagaimana kita menentukan cerita yang cocok, tentu kita harus analisis dulu anaknya seperti apa kondisinya, apa yang ingin kita ajarkan juga, apa intisari cerita apa yang ingin kita berikan pada anak, seperti itu ya. Oke, Bu Rizka sepertinya terlempar lagi, tapi mudah-mudahan Bu Inge masih bertahan. Karena ini pertanyaannya masih banyak Bu Inge ya. Oke. Nah, ini nih menarik di pertanyaannya, karena kan kita ini daring ya. Daring dan kemudian pertanyaannya cocok sekali. Kalau katanya untuk belajar daring, ini dari Ibu Nur Hayati Hidayat, mudah-mudahan masih menyimak. Kalau untuk belajar daring dari Zoom, berapa lama sih waktu yang ideal untuk bercerita? Mangga Bu Inge, berapa lama nih? Oke, terima kasih Bu Nur Hayati ya. Sebenarnya kalau kita bercerita pada anak, mau di Zoom mau online, itu ada rentang konsentrasi yang setiap anak itu punya rentang konsentrasi yang berbeda. Tapi secara umum, anak usia dini itu biasanya tidak lebih dari 10 menit mereka tahan mendengarkan cerita dengan artinya kusuk gitu ya, duduk diam mendengarkan. Untuk SD itu maksimal 20 menit itu sudah bagus, SD kelas besar. Jadi kalau kita di Zoom itu pastinya ada rentang konsentrasi yang lebih kecil lagi. Bagaimana menyiasati itu? Jadi ketika kita bercerita, usahakan kita nggak hanya bercerita, jadi diselipin dengan interaksi dengan anak supaya itu pun maksimal setengah jam. Setengah jam itu sudah kalau menurut saya rentang kegiatan Zoom untuk anak-anak SD ke bawah itu di setengah jam itu sudah maksimal, karena untuk mereka bisa duduk diam di depan layar mendengarkan itu sesuatu yang berat. Jadi perlu interaksi, perlu kreativitas kita untuk mengajak, karena kan walaupun kita bercerita secara Zoom misalkan, hari itu kataknya melompat-lompat. Gimana kalau kataknya melompat? Ayo kita ikutin katak melompat. Jadi anaknya tetap kita ajak bergerak, walaupun kita nggak lihat anaknya. Karena dapat masukan dari teman pendongeng juga. Kalau kita di Zoom itu so asik aja gitu kan. Yang sebelah sana tuh belum lompat, padahal kan kita juga nggak lihat. Gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membuat bertahan. Tapi maksimal 30 menit itu sudah sangat bagus sih kalau bisa sampai 30 menit tetap stay gitu. Oke, seperti itu ya sahabat. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Agustina Pipeli Saragih.
Jadi kalau misalnya kita bercerita tidak fokus bahwa kita aja satu arah ya, tapi kita juga mengajak anaknya seperti tadi contohnya, ayo kita melompat kodok gitu ya. Jadi ada interaksi, ada tidak hanya satu arah dari gurunya gitu ya. Dan kalau di Zoom kuncinya so asik aja gitu ya. Ayo yang itu belum katanya dan sebagainya sehingga hidup gitu ya si ceritanya itu. Oke, Ibu Rizka. Mbak Rizka. Memang sedang bercanda sinyal di rumah saya. Sedang menguji kesabaran. Oke, masih banyak lagi pertanyaannya. Ini juga menarik nih. Ada dari Ibu Istiqomah. Ini katanya ya, bagaimana nih tanggapannya? Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang saya gabungkan ya, mirip karena ada apa tanggapan kita jika anak-anak terus ingin bertanya tentang cerita di tengah-tengah cerita ketika cerita belum selesai. Jadi gurunya baru satu kata, anaknya udah nyerocos gitu ya. Atau malah membelok-belokkan cerita jadi gurunya nggak konsen nih gitu ya. Nah baiknya gimana sih tipsnya gitu, biar ceritanya bisa tamat gitu. Mangga, saya coba jawab. Ya. Oke. Iya, jadi kalau untuk menghadapi anak yang kritis itu gimana? Anak itu pasti udah dari sampul depan aja udah tanya-tanya. Ini siapa? Terus ngapain? Nah, supaya anak gak tanya-tanya, kita jelaskan. Kita kalau di teknik read aloud itu memang kita berusaha mengupas. Jadi covernya dulu nih ditunjukin. Ini ada siapa? Ayo lain. Jadi kalau read aloud itu memang tidak hanya cerita tapi berdialog gitu. Itu untuk bercerita ke anak yang sedikit ya, 1 sampai 3 orang mungkin kita bisa menanggapi responnya satu-satu ya. Tapi beda lagi kalau anaknya itu ber-20 gitu. Bu, itu apa Bu? Kok ada berterbangan itu Bu? Itu apa? Jadi kalau memang anaknya banyak, kita memang harus bisa mengendalikan. Kalau memang kondisinya semakin chaos nih, oke, kita tutup, kita nyanyi dulu yuk, kita senam dulu yuk. Jadi untuk menangkap fokusnya lagi supaya bisa dilanjutkan. Itu kalau tipsnya kalau untuk bercerita di depan anak yang banyak ya. Kalau untuk anak 1-2 sih memang kita harus mengupas itu satu-satu. Jadi ketika ada megang cerita satpam gitu ya, kita harus kalian tahu nggak satpam itu siapa, terus seragamnya warna apa biasanya. Jadi justru kita gali dulu, kita dulu yang tanya supaya mereka rasa penasarannya terpuaskan di awal gitu, sehingga nanti ketika jalan cerita mereka sudah mulai bisa mengikuti alurnya gitu. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya. Oke, selanjutnya ada lagi. Jadi bagaimana? Nah, nyambung nih. Tadi kan kalau tadi anaknya pengen banyak nanya nih, gitu ya. Baru covernya aja dia udah ini kenapa begini, ini bagaimana, kenapa ini apa, gitu ya. Ini kebalikannya ada yang bertanya nih, gimana dengan Ibu Elias Dagung? Bagaimana cara bercerita dengan anak autis? Misalnya kalau anak autis kan cenderungnya cuek, misalnya diem, nggak connect nih sama apa yang kita ceritakan gitu ya. Gimana caranya? Katanya tips dan triknya. Mangga, silahkan. Bu Inge itu pernah ada pengalaman lucu kan Bu? Oke, Bu Inge silahkan. Iya. Kalau untuk anak autis memang kita tidak mungkin mengharapkan mereka bisa artinya gini, berbeda ketika kita misalkan bahkan dengan seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita bercerita kita harus lihat kekhususan anak ini apa. Saya pernah cerita untuk anak yang cerebral palsy dan Down syndrome. Mereka interaktif karena pada dasarnya mereka senang dengan hal-hal yang kayak bergerak, dengerin musik itu mereka senang. Tapi ketika kita bicara dengan anak autis, kita nggak bisa mengharapkan mereka ketika kita
ayo kamu, ayo kita senang, harap mereka bisa ikut jingkrak-jingkrak karena memang itu kehususannya mereka nggak bisa merespon apa yang kita sampaikan. Tetapi bukan berarti apa yang kita ceritakan itu mereka tidak menyimak. Jadi saya pernah punya pengalaman, waktu itu saya pakai boneka. Untuk anak autis, memakai boneka itu salah satu sarana yang cukup baik. Memakai boneka tangan, waktu itu ceritanya tentang bebek cipluk. Waktu itu saya cerita tentang cipluk. Tapi jadi saya cerita di depan kelas, ada satu anak yang autis. Waktu saya bercerita tuh dia ngelihatnya ke belakang, nggak melihat saya. Jadi saya cerita seperti itu. Saya juga sesekali memanggil dia, terus dia juga cuma nengok sebentar, terus balik lagi. Tetapi ketika si cipluk ini mau pamit, dia menengok saya dan jangan, tangannya tuh seperti bilang jangan gitu. Terus, oh kamu mau kenalan sama cipluk, saya dekatin, lalu cipluknya ngobrol sama dia. Dia mau ngobrol sama cipluk, mau melihat cipluk. Jadi kalau menurut saya untuk anak autis itu perlu one on one dan pakai media dan media boneka tangan itu cukup efektif karena bisa melatih anak ini untuk merespon. Karena ketika merespon kita kan dia nggak berani menatap-natap biasanya. Tetapi ketika dia pada boneka, dia mau merespon boneka ini. Nah itu bisa dicoba sih. Saya juga pernah coba dengan riset yang seperti apa, tapi itu berdasarkan pengalaman yang saya alami dengan boneka tangan itu cukup efektif untuk bisa membuat dia merespon apa yang kita sampaikan. Oke, luar biasa sekali ya pengalaman dari Ibu Inge, betul sekali ya. Jadi bahwa kalau anak autis itu mungkin sulit juga untuk menatap si pencerita gitu ya, dan juga gunakan media, betul sekali ya. Jadi siapkan media yang bisa menarik perhatian anak autis tersebut, karena memang anak autis ini kan tipenya visual ya. Jadi kalau ada hal atau benda-benda yang bisa mendistrak dia, menarik perhatiannya dia, itu bisa kita gunakan. Cari dulu apa yang kira-kira disukai oleh anak tersebut, seperti itu ya. Dan juga usahakan mungkin teknik yang paling efektif adalah one on one ya untuk anak-anak autis. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Ibu Elias Dagung. Pertanyaan berikutnya ada dari Pak Endang Saputra. Nah ini sesuai dengan tema topik webinar kita nih. Katanya bagaimana sih cara menerapkan social story pada kehidupan di masyarakat dalam menangani limbah masker. Untuk masyarakat nih katanya, bukan untuk anak-anak. Bangga, silakan. Siapa nih yang mau menjawab? Kariska dulu mungkin. Enggak, boleh Bu Rizka, silakan. Jadi saya sama Bu Inge dan kemarin malam ini juga mengarang bebas tentang tema limbah masker. Jadi kemarin kalau saya ceritakan tokoh utama yang kita pilih adalah maskernya itu sendiri. Jadi masker itu kami hidupkan sebagai tokoh utama. Jadi benda mati yang bernyawa gitu ya di cerita itu. Kemudian kita ceritakan perjalanan masker itu bagaimana dari dia dipakai, kemudian sampai di tempat sampah, kemudian di tempat pembuangan sampah akhir, itu bagaimana perasaannya. Intinya yang ingin kita ungkapkan adalah mengajak anak itu merasakan apa yang dirasakan masker itu. Jadi anak itu gampang sekali bersimpati dan juga berempati. Nah itu yang harus kita tangkap. Jadi kasihan ya maskernya habis dipakai terus dibuang, terus kena hujan, terus habis gitu dia terbawa air sampai ke tempat pembuangan sampah, dia terpisah dengan teman-teman lainnya. Jadi di cerita itu kita ajak anak itu merasakan apa yang masker itu rasakan gitu, sehingga anak sedikit demi sedikit bisa paham. Mungkin bukan perasaan masker ya, tapi itulah cara untuk menangkap perhatiannya anak supaya anak itu juga paham bahwa masker itu juga bisa merasa tidak nyaman dan
masker itu juga merasa kurang. Mungkin itu bagi orang dewasa, ih apaan sih masker kok dihidup-hidupkan. Tapi bagi anak-anak itu satu cerita yang sangat menarik gitu. Sehingga pesan bahwa pesan utama yang ingin kita sampaikan, kita harus mengelola limbah masker itu dengan sebaik mungkin. Kita nggak mungkin masker ya, kita pakai lalu kita gunting-gunting. Nah, jadi nggak kalau kita menyampaikan letternek ya atau sesuai yang apa yang Putus-putus lagi Bu Rizka, Mbak Rizka. itu nggak akan Iya. Bu Inge mungkin bisa menyambung. Iya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana menerapkan social story pada kehidupan masyarakat ya. Iya seperti tadi yang Kak sampaikan bahwa kalau untuk anak mungkin bisa seperti itu. Sebenarnya kan storytelling itu bukan hanya untuk anak ya, mungkin juga bisa sebenarnya dari tadi pagi tuh saya sudah lihat itu model storytelling. Jadi ada video-video tentang bagaimana masker itu bisa mengotori lingkungan. Ada video-video untuk menggugah bagaimana masker itu ternyata mengganggu kehidupan laut. Itu sebenarnya metode storytelling kalau untuk masyarakat yang dewasa. Artinya menggugah awareness, menggugah kesadaran bahwa ini loh yang terjadi ketika kamu tidak membuang limbah maskermu dengan benar, dengan baik. Dan mungkin kalau saya tadi sama Kak Rizka, saya lanjutkan ceritanya tentang, jadi saya kemarin itu ngobrol-ngobrol sama Kak Rizka, kira-kira kita bisa bikin cerita apa ya. Jadi kemarin saya membuat cerita tentang Miska. Jadi kalau yang tadi pagi itu ceritanya namanya Maski, kok hampir sama ya. Saya buat cerita maskernya ini bernama Miska. Nah, Miska ini senang sekali karena setiap hari dia dipakai oleh orang ketika berjalan-jalan. Ada seorang anak yang mau berjalan-jalan dan dia mengambil Miska dari tempat Miska tinggal bersama teman-temannya. Maksudnya dus masker itu kan. Kemudian ia memakainya, tapi apa yang terjadi teman-teman? Miska ketika selesai dipakai, anak itu membuangnya di tempat sampah begitu saja. Miska merasa tidak enak di tempat sampah dengan sampah-sampah yang lain. Kan bau. Lalu tiba-tiba hujan turun deras dan Miska terbawa banjir. Ia hanyut dan dia tiba di tempat yang penuh dengan sampah. Di sana banyak juga teman-teman Miska yang lain. Teman-teman Miska juga sama. Semua mengeluh, aduh badanku gatal. Iya aku juga. Aduh aku gatal. Aduh kenapa kita bisa sampai di sini? Kata teman-temannya. Tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang menggunakan sarung tangan plastik mengambil mereka semua. Miska digabungkan dengan teman-temannya di dalam plastik. Kemudian itu menyemprot Miska dengan sebuah air dan mereka merasa segar kembali. Kemudian Miska dijemur. Entahlah Miska nanti akan dijadikan apa. Tapi yang pasti setelah Miska merasa lebih segar dan nyata Miska dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam botol plastik. Wah, setelah itu Miska menjadi batu bata yang bisa dipakai untuk membuat kursi taman. Akhirnya Miska sekarang sehat, tidak gatal-gatal lagi dan bisa melihat pemandangan. Itu cerita yang saya buat sama Kak Rizka. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menangkap kesadaran bahwa kalau kita buang masker itu sembarangan, ternyata terjadi sebuah ketidaknyamanan pada lingkungan gitu. Terus juga bisa melalui lagu, Pak. Kalau saya karena saya senang bikin lagu, jadi kalau saya ada keresahan seperti ini, saya pasti cari lagu yang bisa membuat, karena lagu itu juga cara yang paling efektif. Lagu itu enak didengar dan gampang untuk diterima. Apalagi kalau kita pakai kata-kata yang sederhana. Itu bisa jadi salah satu. Oke, luar biasa ya. Jadi banyak sekali metodenya ya, bagaimana kita mengkampanyekan, mengedukasi tentang limbah masker ini. Bisa dengan lagu juga ya.
Oke, dan macam-macam. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Endang, karena sudah panjang kali lebar nih dijelaskan oleh Bu Rizka dan disambung oleh Bu Inge. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi dari Ibu Mustika Nurdiati. Nah, untuk ABK kan perlu repetisi nih katanya agar mereka lebih ingat maksud ceritanya. Seperti dongeng, cara membuang masker tadi siang. Tapi apakah anak tidak akan bosan dan kabur jika harus diulang terus? Nah, kira-kira kalaupun harus diulang, harus berapa kali sih pengulangan ini dilakukan? Jadi mungkin satu cerita ini baiknya berapa kali pengulangan sebenarnya, mungkin gitu ya. Mangga Bu Inge, silahkan. Kalau untuk repetisi, saya sih nggak pernah coba menghitung kira-kira berapa kali repetisi yang bisa membuat anak nggak sampai bosan. Kita ukur aja. Tapi satu, mungkin ini tips ya, ketika kita mau melakukan, libatkan anak-anak repetisi itu. Jadi misalkan, apa ya repetisinya, misalkan, stop, jangan buang maskernya, misalkan kata-kata itu. Stop, jangan buang masker sembarangan. Jadi ceritanya berulang-ulang, tapi setiap kali kita mengatakan, stop, jangan buang masker sembarangan, itu kita libatkan anak-anak untuk mengatakan itu. Apa tadi? Stop, jangan buang masker sembarangan. Saya pernah punya satu cerita, tapi bukan tentang masker. Saya waktu itu belajar bercerita tentang bagaimana anak-anak menghadapi belajar tentang apa yang boleh disentuh oleh orang lain. Jadi waktu itu saya mengadakan pengulangan seperti ini. Ketika orang itu mau menyentuh hidung kita, mulut kita bilang, tidak boleh, aku tidak suka. Itu saya ajak anak-anak untuk mengatakan itu berulang-ulang. Dan itu tidak membosankan, karena anak-anak justru menunggu-nunggu, kapan nih aku boleh ngomong, kapan aku boleh ngomong. Gitu. Jadi libatkan anak interaksi. Oke, mantap sekali nih tipsnya nih para sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Jadi libatkan anak dalam setiap bercerita. Betul sekali, saya pernah mengalaminya nih ketika misalnya tadi contohnya ya, ketika akan bercerita misalnya tadi temanya untuk stop, jangan membuang masker sembarangan. Pasti kita tuh menunggu-nunggu kapan lagi nih ada kata-kata itu supaya kita bisa sama-sama menyebutkan gitu ya. Nah ini juga salah satu tips menarik ya, jangankan anak-anak, saya juga waktu itu pernah ikutan, emang jadi, dan kitanya tetap aware gitu ya, menunggu, karena kita menunggu kan, kapan lagi nih ada kata ini gitu ya, sehingga anaknya mungkin tidak kabur, mudah-mudahan ya, meminimalisir anak untuk kabur gitu ya, karena stay tune, fokus, kapan lagi nih kata-kata ini muncul gitu ya, karena saya ingin ngomong nih gitu ya, seperti itu. Oke, Bu Inge. Nah, ini juga satu lagi pertanyaan terakhir ya, sahabat. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktunya yang sangat terbatas. Nah ini, mungkin ini juga dirasakan oleh banyak para sahabat luar biasa di luaran sana nih. Termasuk saya nih, karena saya kurang bisa menggambar nih Bu Inge gitu ya. Saya senang bikin cerita, hanya saya nggak bisa menggambar nih. Bagaimana ya kira-kira untuk menjalin kerjasama dengan pihak tertentu untuk melengkapi karya kita? Atau kalau nggak ada yang bisa diajak collab, harus gimana sih gitu ya? Mangga, silahkan Bu Inge, nanti boleh nyambung ya Bu Bariska. Kalau untuk anak itu memang nggak harus seorang penulis itu bisa menggambarkan, maksudnya bisa mengilustrasi ceritanya sendiri. Kalau gitu nanti ilustrator nggak laku. Jadi sekarang di IG sudah banyak kok ilustrator yang ada di IG-nya, terus portofolionya sudah banyak. Kita bisa cek. Kalau misalkan kalau bayar ilustrator kan memang kita perlu menghargai ilmunya gitu. Tapi kita bisa cari teman-teman yang misalkan juga mereka sedang praktek menggambar, atau sekurang-kurangnya yang kalau kita buat anak sendiri ya, bukan untuk konsumsi publik, cerita, kita bisa mencari gambar-gambar ilustrasi yang sudah ada. Jadi bisa cari gambar. Tadi kalau nggak salah Kak Arya juga sempat bahas itu di sesi yang pagi. Kita bisa cari gambar-gambar yang sesuai
Mungkin kalau ceritanya untuk anak sendiri, kita bisa cari gambar-gambar yang isinya ada anak kita, jadi supaya lebih relate juga. Intinya begitu. Kalau misalkan untuk konsumsi publik, kita bisa cari ilustrator-ilustrator yang menawarkan jasanya untuk menggambar untuk membuat ilustrasi dari buku kita. Mungkin Kak Rizka juga punya pengalaman tentang bagaimana membuat buku dan diilustrasikan. Oke. Enggak, Ya, Mbak Rizka. Oke. Kalau saya sendiri, saya pertama kali menerbitkan buku ini, menerbitkan buku secara indie ya. Jadi saya yang nulis, saya yang cari ilustrator, saya yang nyetak, kemudian saya juga yang marketing gitu ya, menjualkan. Wow, Jadi luar biasa. jadi memang saya tuh dulu nggak ada background sama sekali, maksudnya background penulis atau apa, tapi saya cinta sekali dengan dunia anak-anak, dunia mendongeng. Jadi mau nggak mau, kalau saya belum menemukan kesempatan, ya saya buat kesempatan itu sendiri. Jadi saya mencoba untuk semuanya dilakukan sendiri, tentunya sama teman-teman ya. Yang kedua adalah saya sangat beruntung berada di suatu komunitas. Jadi saran saya kalau memang ingin membuat buku sendiri, ingin menulis buku, silakan cari teman-teman yang sevisi dan semisi. Mungkin nanti kalau sendiri mungkin perjuangannya akan lebih berat ya. Tapi kalau perjuangannya dengan banyak orang dan orang tersebut punya visi dan misi yang sama, itu pasti nanti akan ketemu aja jalannya. Jadi kalau pertama semua dilakukan sendiri, dan itu mungkin di era sekarang, di era digital yang sekarang itu sangat mungkin. Yang kedua adalah gabung dengan komunitas-komunitas yang memang satu visi dan misi dengan Bapak Ibu sekalian yang ingin sekali menuliskan buku atau menerbitkan buku begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Inge, Mbak Rizka, menarik sekali ya. Ini banyak sekali sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi yang sangat terinspirasi dari paparan materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Bu Inge dan Mbak Rizka ini. Nah, sekali lagi mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, dan di sini saya akan membacakan highlight atau kesimpulan dari sesi kedua kita kali ini, yaitu sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan pernah ragu ya untuk memulai menulis. Pokoknya apapun yang ada, yang muncul dari cari ide ya, apapun itu yang terlihat, yang terdengar oleh Bapak Ibu, langsung tuliskan, langsung rekam, langsung gambar apapun yang ada dalam pikiran supaya nggak hilang gitu ya. Dan kemudian pertamanya kita harus menciptakan tokoh, membuat settingnya, dan ciptakan alur cerita atau gunung cerita yang di tengah-tengahnya ada memunculkan puncak konflik, kemudian mulai turun dengan ditemukannya solusi-solusi. Dan kemudian dalam setiap alur cerita atau cerita yang kita buat juga harus jelas 5W dan 1H-nya. Dan juga tidak lupa jika untuk social story untuk anak-anak, juga untuk anak-anak yang PAUD atau mungkin anak-anak spesial, kita bisa meng-create berbagai macam cerita sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka itu bisa dibuat menjadi suatu cerita bagi anak-anak kita. Selain bercerita, tapi juga ada edukasi atau ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita. Contohnya bisa kita membuat cerita tentang menggosok gigi, toilet training, dan lain sebagainya, sehingga bagaimana pembelajaran dilakukan dengan sangat menyenangkan melalui cerita kepada peserta didik kita. Dan juga jangan pernah ragu untuk menjalin kolaborasi, collab dengan siapa saja, cari komunitas untuk menambah inspirasi, juga untuk saling berbagi mengenai apa-apa yang ingin kita kembangkan dari ide yang sudah kita miliki. Semakin banyak kita bergabung dengan komunitas, maka akan semakin banyak bantuan ataupun juga pengetahuan yang bisa kita peroleh. Mungkin demikian untuk sesi kedua ini harus kita akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Inge dan Mbak Rizka. Senang sekali ya kita walaupun bertemu secara virtual. Terima kasih sekali lagi. Baik, sahabat luar biasa.